Baik, selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Johanna Mahendra Torus sebagai moderator bersama dengan anggota dua, yakni Mana Putra Simatupang, Erwin Sumora, dan Dewi Pasaribu. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang hukum Newton atau teorema Newton. Jadi teorema Newton itu salah satu metode yang digunakan untuk menyederhanakan analisis rangkaian listrik. Teorema ini juga menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari sumber tegangan atau arus dan resistansi dapat digantikan oleh sebuah sumber arus tunggal atau arus Norton, di mana arus Norton ini adalah arus yang mengalir melalui terminal beban jika terminal beban tersebut dihubungkan secara singkat atau short circuit, dan yang dihubungkan paralel dengan sebuah resistor tunggal atau bisa dibilang dengan resistansi Norton, yang dimana resistansi Norton ini adalah resistansi yang dilihat dari terminal beban dengan semua sumber tegangan independen dimatikan atau diganti dengan rangkaian terbuka, dan semua sumber arus independen ini dimatikan atau diganti dengan rangkaian pendek. Arus Norton ini juga adalah arus yang mengalir pada komponen saat komponen tersebut dihubungkan singkat, sehingga arus Norton ini disebut sebagai arus hubung singkat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Abang Lewis. Oke, saya akan lanjutkan penjelasan yang diberikan Kak Zoan. Pada teorema Norton ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung paralelkan dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian yaitu dengan membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber arus yang diparalelkan dengan suatu tahanan ekivalennya. Di sini ada contoh berupa rangkaian hubung singkat dan resistansi Norton, dan sedikit rumus arus Norton adalah I sama dengan minus P per Rn plus ISC. Selanjutnya Kak. Sekali lagi tadi rumusnya itu ada I sama dengan minus P per Rn plus ISC. Adapun langkah-langkah penyelesaian teorema Norton sebagai berikut. Yang pertama, cari dan tentukan terminal AB di mana parameter yang ditanyakan. Yang kedua, lepaskan komponen pada titik AB tersebut, short circuitkan pada terminal AB, kemudian hitung arus di titik AB tersebut. Atau IAB sama dengan ISC sama dengan IN. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya. Atau untuk sumber tegangan bebas diganti rangkaian short circuit, dan untuk sumber arus diganti dengan rangkaian open circuit atau RSH, RN, RTH. Keempat, jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti Nortonnya didapatkan dengan cara N minus V VOC per IN. Untuk mencari VOC pada terminal titik AB tersebut dibuka dan dicari tegangan pada titik tersebut, atau VAB sama dengan VOC. Dan yang terakhir, gambarkan kembali rangkaian pengganti Nortonnya. Kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan dihitung
parameter yang ditanyakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kawan saya Erwisius Mamora. Ini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1, yaitu contoh soal Norton. Dapat kita lihat ada rangkaian 3 resistor, lalu 1 arus dan 1 tegangan. Jadi kita akan mencari I pada resistor 4 ohm yang ada pada rangkaian ini. Jadi untuk penyelesaiannya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu men-sirkuitkan pada resistor 4 ohm tersebut. Lalu kita akan membuat pertama yaitu kita tentukan titik A, B, R, di mana I diamati dengan hitung ISC sama dengan IN. Ketika R-nya adalah 4 ohm. 4 ohm dihilangkan atau di hubung singkat. Dapat kita lihat pada loop yang pertama, kita lihat di sana ada arus yaitu I1 yaitu 6 ampere. Maka kita buat menjadi persamaan pertama. Lalu untuk yang pada loop 2 yaitu kita dapat yang pertama itu dari 8 ohm karena loopnya melewati di antara I2 dan I3, maka kita buat menjadi I2 kurang I3 ditambah 4I2 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan yaitu menjadi 3I2 dikurang 2I3 sama dengan 0. Jadi I3 sama dengan 3I2 per 2. Jadi kita mendapatkan penyederhanaan ini dari sini, teman-teman. Tiga tambah 4I2 sama dengan 0. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan perkalian seperti ini, yaitu 8I2 dikurang 8I3, lalu kita tambahkan 4I2 sama dengan 0. Lalu kita tambahkan yang dimana memiliki itu sama dengan dikurang 8I3 sama dengan 0. Jadi ini sama-sama dibagi 4 ya, teman-teman. Menjadi
12 dibagi 4 yaitu 3I2 dikurang 2I3 0. Maka kita dapatkan yaitu 3I2 sama dengan 2I3. Untuk mencari I2 kita gunakan jadi seperti ini. 3 per 2. Jadi maka kita dapatkan nilai I3-nya yaitu 3I2 per 2. Yang melalui loop I3 yaitu minus 5 ditambah 8 I3 dikali 8 dikali I3 kurang I2 sama dengan 0. Jadi dapat kita hasilnya yaitu yang minus 5 kita pindahkan ke kanan menjadi 8 dikali I3 dikurang I2 sama dengan 5. Maka ini menjadi persamaan yang ketiga. Lalu 2 dan 3 kita akan substitusikan persamaan kedua dan ketiga. Jadi 8 dikali 3I2 per 2 dikurang I2 sama dengan 5 menjadi 4I2 sama dengan 5. Lalu kita sederhanakan menjadi I2 sama dengan 5 per 4 ampere. Jadi untuk mendapatkan persamaan ini dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Jadi pertama itu teman-teman seperti ini. Jadi yang I3 kita ganti menjadi persamaan yang tadi. 3I2 per 2 dikurang 5. Jadi kita dapatkan yaitu 24 per 2 dikurang 8I2 sama dengan 5. Itu sama dengan 2 sama dengan 5. Lalu ini kita kurangi menjadi 4I2 sama dengan 5.
Jadi kita pindahkan yang 5 tadi ya teman-teman menjadi seperti ini. Yang I2-nya kita di sini mencari I2. Jadi I2 sama dengan 5/4 ampere. Ya, lalu setelah itu kita akan menghitung arus Norton atau IN adalah arus yang mengalir melalui terminal hubung singkat tempat kita melepas resistor. Dengan demikian ISC sama dengan IN sama dengan I1 dikurang I2. Maka kita dapatkan yang pertama tadi, yaitu I1 adalah 6. Lalu kita kurangi yang I2, yaitu 5 dikurang 4. Lalu sama dengan hasilnya adalah 19/4. Mencari selanjutnya yaitu resistansi ekuivalen Norton. Jadi resistansi ekuivalen Norton yaitu sama dengan 4 ohm. Jadi kita gunakan rumus pembagi arus, yaitu sama dengan 4/4 tambah 4 dikali dengan I Norton yang tadi ya teman-teman. Jadi hasilnya sudah jelas di presentasi kami. Hasilnya yaitu 4/8 dikali 19/4, yang hasilnya sama dengan 19/8 ampere. Baik. 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 Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana soal ini disuruh menentukan nilai V dengan teorema Norton. Nah, kita menyederhanakan rangkaiannya dengan melepas resistor 40 ohm. Resistor 40 ohm dan membuat menjadi arus pendek atau short circuit. Nah, lalu kita harus menemukan resistansi ekuivalen dari resistor paralel. Nah, RP sama dengan 20 kali 12 per 20 tambah 12 sama dengan 15/2. Pada terminal AB sama dengan tegangan pada RP. Saya akan menuliskannya. RP per RP tambah 5 dikali 18. Nah, untuk RP tadi kita
sudah ketahui nilainya 15 per 2 ohm. 15 per 2 ohm. Nah, kita substitusikan 15 per 2 ohm ke dalam rumus ini. 15 per 2 per 15 per 2 tambah 5. Nah, kita sederhanakan dulu pembaginya teman-teman. Itu yang ini. 15 per 2 tambah 5. Ini 5 ini bisa kita buat penyebutnya itu 1. Maka kita cari KPK-nya itu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 15 sama dengan 15. 2 dibagi 1 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Tambah 10. Sama dengan 25 2. Nah, lalu kita dapat menjadi seperti ini teman-teman. 1 sama dengan 15 per 2 per 25 per 2 dikali 18. Nah, kita lanjut teman-teman. (15 per 2). Ini teman-teman, kalau pembagian bisa kita buat dengan ini teman-teman, sama dengan 25 per 2. Nah, pembagian bisa kita ubah jadi perkalian. Jadi 15 per 2 dikali, tapi penyebutnya kita naikkan ke atas, 2 per 25. Nah, ini kita bagi 5 sama dengan 3. Ini kita bagi 5 sama dengan 5. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kali 5 dengan 5, 10. Nah, tadi dikali 18 kan teman-teman. 6 dikali 18 sama dengan 108 per 10. Ini sama-sama kita bagi 2. Yang atas dapat 54, yang bawah dapat 6. Lalu kita sudah dapat P1-nya. P1-nya 54 per 5. Setelah itu kita temukan ISC-nya atau I Norton-nya dengan rumus P1 per 20. Kita substitusikan P1-nya 54 per 5 per 20. Nah, seperti tadi teman-teman, ini bisa kita buat menjadi seperti ini teman-teman. Lalu kita ubah ke perkalian. Sama-sama kita bagi 2 teman-teman. Puluh bagi 2 sama dengan 10. Jadi kita dapat 27 per 50 ampere. Nah, ISC-nya bernilai 27 per 50 ampere. Nah, setelah itu kita harus menemukan apa ya teman-teman? R0, Rn atau R0-nya. Nah, rangkaiannya sudah kita open circuitkan, lalu kita mencari resistansi ekuivalen Nortonnya. Rp sama dengan 5 kali 12 per 12 sama dengan 60 per 17. Nah, Rn sama dengan Rp tambah 20 dengan 60 per 17 tambah 20 per
1. Hasilnya adalah 400 per 17. Lalu kita buat rangkaian ekuivalen Nortonnya. Nah, teman-teman, di situ tadi untuk itu 27 per 50. Nah, lalu resistor nya 400 per 17. Dan ada juga resistansi AB yang kita singkat maupun open circuit tadi. Nah, kita tentukan V-nya dengan rumus I Norton dikali R paralel. Nah, V sama dengan 27 per 50 dikali 400 per 27. Per 5. Nah, maka ini juga kita sederhanakan menjadi V sama dengan 8 volt. Nah, seperti itu teman-teman cara menjawab soal nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator.